Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar Anda hari ini? Saya berdoa kiranya kita semuanya diberikan kekuatan, kesehatan. Mari kita akan membaca bagian firman Tuhan hari ini, diambil dari kitab Yosua pasal yang ke-6. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya, dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring. Maka tembok kota itu akan runtuh. Lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Kemudian Yosua bin Nun memanggil para imam dan berkata kepada mereka, angkatlah tabut perjanjian itu, dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut Tuhan. Dan kepada bangsa itu dikatakannya, majulah, kelilingilah kota itu, dan orang-orang bersenjata harus berjalan di depan tabut Tuhan. Segera sesudah Yosua berkata kepada bangsa itu, maka berjalanlah maju ke-7 orang imam yang membawa ke-7 sangkakala tanduk domba itu di hadapan Tuhan. Lalu mereka meniup sangkakala, sedang tabut perjanjian Tuhan mengikut mereka. Dan orang-orang bersenjata berjalan di depan para imam yang meniup sangkakala, dan barisan penutup mengikut tabut itu, sedang sangkakala terus-menerus ditiup. Tetapi Yosua telah memerintahkan kepada bangsa itu demikian, janganlah bersorak dan janganlah perdengarkan suaramu, sepatah kata pun janganlah keluar dari mulutmu, sampai pada hari aku mengatakan kepadamu, bersoraklah, maka kamu harus bersorak. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, bukankah hari ini kita sedang menghadapi tembok-tembok kita? Kita menghadapi tembok pergumulan, kita menghadapi tembok persoalan, kita menghadapi tembok pandemi COVID-19 ini, dan bermacam-macam tembok-tembok pergumulan yang kita hadapi. Tapi ada janji Tuhan yang indah untuk kita dapat menaklukkan tembok-tembok kita. Dari bagian firman Tuhan ini kita melihat ada sebuah kebenaran yang indah, bagaimana orang-orang Israel dapat merubuhkan oleh kuasa Tuhan tembok Yeriko, sehingga mereka memasuki tanah Kanaan yang sudah dijanjikan Tuhan kepada mereka. Yang menarik dalam bagian ini bahwa orang Israel diminta untuk taat kepada Tuhan tanpa kompromi. Kita sudah tadi baca ayatnya, bahwa orang Israel diperintahkan untuk berjalan keliling, mengelilingi kota Yeriko selama 7 hari. Tapi selama 6 hari mereka diminta hanya berkeliling sekali saja. Baru pada hari yang ke-7 mereka diminta berkeliling 7 kali. Kemudian pada putaran yang ke-7 mereka baru boleh bersuara dengan nyaring. Ya. Jadi bayangkan, ini adalah sebuah strategi perang yang aneh. Mereka bangun jam 3 pagi. Subuh mereka sudah bangun. Lalu kemudian mereka berjalan keliling mengelilingi kota Yeriko yang demikian luasnya. Dan mereka berjalan tanpa sepatah suara. Sedangkan tentara-tentara Yeriko ada di atas tembok dengan kesiapan perang. Jadi mungkin satu dengan yang lain berkata-kata di dalam perkemahan mereka. Ini strategi perang apa ini? Strategi perang apa ini? Mereka berjalan keliling dari subuh sampai kemudian siang mereka pulang lagi. Ya, kembali lagi ke perkemahan. Dan itu dilakukan sampai 6 hari. Tapi mereka taat, meskipun tidak masuk akal, meskipun kelihatan aneh strategi perang ini, mereka taat. Dan kunci ketaatan itulah yang mendatangkan kuasa Allah dinyatakan, kuasa Allah didemonstrasikan. Tembok Yeriko dirubuhkan dan kota Yeriko dapat direbut oleh karena adanya ketaatan itu sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini penting untuk kita
mengerti bahwa kunci kemenangan itu terletak kepada ketaatan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada ceritanya bahwa pembangkangan itu mendatangkan keberhasilan. Tidak ada ceritanya bahwa pemberontakan itu mendatangkan kemenangan. Alkitab menunjukkan dimanapun ada pemberontakan, dimanapun ada pembangkangan, yang terjadi adalah kegagalan. Umat Israel, selain mereka diminta untuk taat kepada firman Tuhan, mereka juga taat kepada pemimpin-pemimpin mereka. Mereka diminta untuk taat kepada Musa sebelumnya, dan sekarang kepada Yosua, mereka diminta untuk taat. Dan orang Israel menyatakan hal itu. Kalau kita melihat di dalam pasal yang kedua, orang Israel berkata, apapun yang kau perintahkan, kami melakukannya. Seperti kami taat kepada Musa, demikian kami juga mau taat kepada engkau. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu, kata orang Israel kepada Yosua. Ketaatan orang Israel kepada Tuhan dan ketaatan orang Israel kepada orang yang ditunjuk oleh Tuhan menjadi pemimpin mereka, itulah yang mendatangkan kuasa Allah dinyatakan, sehingga mereka melihat pertolongan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, jalanilah kehidupan yang taat kepada Tuhan. Apa yang firman Tuhan disampaikan kepada engkau, jangan tunda untuk melakukannya. Jangan mencoba untuk berbantah-bantah dengan firman Tuhan. Lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dan taatilah pemimpin-pemimpin rohani yang Tuhan telah tetapkan bagi saudara. Gembala sidang saudara, gembala komsel saudara, atau penatua, atau koordinator dari divisi-divisi. Siapapun yang Tuhan tempatkan sebagai pemimpin rohani saudara, yang bertanggung jawab membimbing saudara di dalam Tuhan, taatilah mereka. Jangan protes, jangan membangkang, jangan memberontak. Sebab ketaatan itulah yang menjadi kunci kemenangan, kunci keberhasilan bagimu. Engkau akan sanggup menghadapi tembok-tembokmu kalau engkau taat kepada Tuhan.